Oke, good evening everyone. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin buku Politik Jatah Preman karya Ian Douglas Wilson. Nah, tadi aku pinjem punya abang nih. Aku baru baca pembukaan. Sekarang ngeletak di sini tadi kan. Tak baca ini menarik pembukaannya doang nih. Udah menarik, jadi aku pengen tahu lebih dalam lagi lah terkait dengan isi buku ini. Ke abang yang udah baca lebih banyak dari saya lah. Sebenarnya sih baca baru pertengahan sampai halaman Berarti baru baca setengah. Tapi 145. 145 ya. Tapi pola dan intinya udah kebaca lah kan dari setengah itu, saya kira. Yes. Gimana itu kira-kira? Jadi aku buka dulu kali ya. Jadi Enggak juga. oh enggak, oke. Ya sebenarnya buku Politik Jatah Preman itu ya apa ya, dia menceritakan dan menjabarkan berkaitan dengan situasi politik di era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Nah, di buku ini dia itu kan setiap kekuasaan kenapa lama itu kan ada faktor-faktor yang mengafirmasi kekuasaan itu, yang mendukung gitu. Nah, ternyata di buku ini ada semacam gambaran yang cukup, yang dimana kenapa rejim Soeharto itu lama sampai 32 tahun ya. 32 tahun terus kokoh sekali gitu lah, dan terjadi hal-hal yang terjadi berkaitan dengan dari kasus malari itu, kerusuhan, terus berkaitan dengan dualisme partai PDIP, terus mencuatnya di zaman 1998 tuh. Ternyata kekuasaan itu sentralistik di zamannya Soeharto tuh. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, sentralisasi kebijakan ini bicara persoalan patronase gitu, patronase. Nah, dalam buku ini itu ada sesuatu hal yang ya hari ini juga terjadi sih, berkaitan dengan kebanyakan ormas gitu, ormas lah poinnya di sini, itu ormas yang predator, terus usaha-usaha kekerasan di ranah sipil itu yang dibicarakan di buku ini. Oh, ternyata ormas-ormas itu dirawat oleh elit politik tuh, oleh elit politik, termasuk di zamannya Soeharto itu bagaimana sih pembentukan salah satu ormas, ada Loreng itu Pemuda Pancasila, terus itu mempunyai sejarah-sejarah yang heroik gitu. Terus itu bentukan dari militer tuh. Sejarah Indonesia itu tidak terlepas daripada sejarah dan ya drama-drama dari para jenderal gitu. Dan akhirnya apa yang bisa dilihat gambaran awal buku ini, ternyata ada yang melegitimasi keberadaan kelompok-kelompok tertentu itu, alasan-alasan tertentu. Semisal Pemuda Pancasila itu adalah bicara terkait dengan Pancasilanya, detail Pancasilanya. Oh, berarti yang non Pancasila itu adalah
tidak tunduk patuh terhadap kekuasaan kala itu. Oke. Itu. Nah, kalau di halaman-halaman pertama memang digambarkan lah bagaimana itu sejarah premanisme ataupun istilah Indonesia itu jawara. Itu dari zaman sebelum kemerdekaan, terus pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru ataupun era reformasi itu digambarkan, dan perbedaan situasi dan kondisi itu yang apa istilahnya situasi politik itu, kenapa sih ormas itu hampir menjamur gitu. Nah dulu itu kan memang pasca tahun 17 Agustus 1945 kan hanya 2 orang aja itu, Soekarno dan Hatta tuh. Bisa dibayangkan bahwa hanya 2 orang itu menjadi pengatur utama Indonesia ini. Belum ada kabinetnya. Pada 17 Agustus itu kan belum ada kabinet tuh. Ternyata bisa disimpulkan di tiap daerah dan di tiap desa sekalipun dan kayaknya RT sekalipun itu ada orang-orang jago tuh, diistilahkan dalam buku ini ada orang-orangnya, orang jago tuh. Ya yang diistilahkan preman lah, kalau dari bahasa Belanda itu kan preman itu kan turunannya artinya itu orang bebas gitu. Freeman Inggris, terus Freedman Belanda, terus preman Indonesia gitu. Preman Indonesia gitu. Nah, iya juga sih kalau dipikir-pikir 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Ambon sana lah, sampai Maluku sana. Ya memang ya kekuasaan ini kan hanya terpusat di Jakarta 17 Agustus 1945, lalu siapa yang kuasa di daerah gitu. Ternyata ada orang-orang yang tadi itu preman-preman. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya keberadaan orang-orang jago pada setiap kampung itu menopang kelangsungan kekuasaan, bahkan persatuan Indonesia gitu, untuk menghubungkan kekuasaan dengan jaringan di bawah gitu. Kenapa itu sentralistik itu ada? Jadi kalau dulu itu kan ya petarung jalanan ya, petarung jalanan banyak, apalagi di masa Orde Baru tuh, Orde Lama lah, petarungan jalanan itu banyak. Terus transisi di zaman Orde Baru yang digambarkan juga kan, tiap orde itu kan digambarkan tuh. Nah Orde Baru ini yang sangat signifikan, gitu lah, sangat signifikan berkaitan dengan ormas itu. Satu, dia menjadi alat kekuasaan karena satu sentralistik kan. Nah kejadian-kejadian di Jakarta apalagi masa urbanisasi itu, nanti ada ormas yang etnisitas gitu. Dari petarung jalanan ke macam dilegalkan melalui ormas tuh. Gitu loh. Oke. Semacam kalau kamu nggak kesini ya kamu percuma aja, kriminal lah berarti. Kamu sering berhadapan dengan hukum gitu. Kalau kamu sendiri petarung jalanan, namanya juga petarung jalanan gitu. Nah kalau ada siapa lagi gubernur Kerja Bang. Masuk deh. Jamar. Oke, berarti Gubernur Jakarta yang pertama kali itu Gubernur Jakarta yang pada saat itu pada saat zamannya ini nih, apalagi terkait dengan kerusuhan di timur tuh kan banyak Hercules terus masuk Jakarta tuh di Tanah Abang. Nah itu wilayah itu banyak yang merebutkan gitu lah, berkaitan dengan ya jatah preman itu ada di sana, itu berupa dana lah setiap operasional. Nah dari kenapa orang berani begitu di zaman itu, karena ada
ada backingan tuh, ada backingan dari kekuasaan militer tuh. Nah, begitupun dengan tadi itu dari jalanan menuju dilegalkan melalui ormas itu ada kejadian apa ya? Kejadian semacam ya pertarungan merebut tanah abang, merebut tanah abang dan apa gubernur provinsi DKI Jakarta pada saat itu ya dia mendirikan semacam satgas dan dia merekrut merekrut dari aparat kepolisian maupun TNI itu untuk menumpas kejahatan itu tuh. Karena ya bang, karena sering bentrok preman-preman pada saat itu tuh. Berarti bang. Ya. Nah, sering bentrok terus karena perebutan wilayah kan. Nah, bentrok itu karena ada orang di situ tuh yang pribumi asli daerah di situ, terus ada juga masyarakat yang masuk itu yang maksudnya yang kita tahu hari ini adalah Hercules yang memang sudah agak baik lah hari ini gitu. Nah, dulu itu begitu. Berarti eksistensi preman dan ormas-ormas itu bisa ditarik sejarahnya bahkan sampai ke tidak lama setelah kemerdekaan gitu ya. Iya. Itu tuh. Karena logika sederhana saja. Lalu siapa yang kuasai di daerah itu kalau bukan mereka orang-orang jago lah di istilah bahasa di situ. Dia nggak membahas kesultanan ataupun apa sih kerajaan apa enggak. Jadi untuk menautkan kekuasaan yang baru berdiri Indonesia itu ke jaringan-jaringan akar rumput di bawah ya, yaitu melalui pengoneksian antara pimpinan di pusat Jakarta dengan orang-orang jago di kampung-kampung gitu ya. Istilahnya begitu. Nah, yang hari ini yang kita lihat itu Hansip, itu tuh yang jaga ronda-ronda itu adalah produk-produk dulu tuh. Oh, oke. Yang dengan dalih ketertiban umum. Termasuk pos kampling ya. Pos kampling ya. Ketertiban tuh itu. Ya itu sudah berafiliasi. Dan itu bentukan semua Orde Baru dan pasca Orde Baru tuh. Nah, kalau kita lihat itu posko partai, dan itu sayap-sayap partai yang kita lihat di tiap kampung-kampung ada, dan itu menandakan bahwasannya di situ basisnya mereka tuh. Artinya kalau udah ada partai A, misal di situ ada poskonya, berarti itu basisnya partai A. Kalau masuk dari partai B untuk masuk ke situ ya nggak boleh, karena sudah ada yang menguasainya gitu, macam-macam gitu kalau kerjaan partai itu. Atau aku mau nyaut yang tadi menarik tuh bagian sejarah berdirinya Pemuda Pancasila. Berarti nama Pancasila istilah Pancasila di dalam organisasi Pancasila ini ada kaitannya dengan kebijakan asas tunggal Soeharto di tahun 70-an kalau nggak salah ya, yang mewajibkan setiap organisasi itu berideologikan Pancasila ya. Itu saya lupa ya kalau di wilayah itu ya. Tapi yang pasti dia hadir itu bentukan militer untuk membantu di sektor pengamanan sipil, gitu. Karena ada hal-hal yang harus khawatirkan oleh rejim pada saat itu adalah ideologi komunisme, itulah ideologi selain daripada Pancasila misalnya. Yang kita anggap itu rejim Orde Baru itu yang mengokohkan Pancasila yang terlalu berlebihan gitu. Sampai asas tunggal Pancasila semua ormas dan organisasi manapun dan apapun itu ya harus berasas tunggalkan Pancasila. Nah, nggak disebutkan sih di sini, entah saya lupa atau apa ya. Cuman berdirinya organisasi-organisasi itu ya karena faktor itu gitu. Nah, yang saya lihat bahwa orang yang bergabung di organisasi-organisasi itu karena banyak yang faktor-faktor
pengangguran, gitu lah. Faktor kemiskinan lah, sehingga mereka membentuk kelompok sebagai daya penekan dan seolah-olah mewakili masyarakat di kalangan tertentu yang keterbelakangan ekonomi atau kenapa itu. Ya tadi aku baca juga di bagian pembukaannya itu, ternyata pendirian ormas-ormas ini yang merekrut jagoan-jagoan desa, pengangguran-pengangguran, rakyat miskin, itu memberikan dampak psikologis kepada mereka ketika direkrut, ketika mereka statusnya menjadi anggota dari satu ormas, kemudian mendapatkan seragam, bahkan dilantik dengan cara-cara tertentu, itu memberikan semacam legitimasi diri, validitas dan identitas diri baru gitu, dan itu secara psikologis membuat mereka membuat suatu kebanggaan tersendiri dalam diri mereka gitu ya. Iya, kebanggaan tersendiri. Nah, bahkan di sini nih ternyata ada yang banyak itu peran militer sih. Peran militer tuh supaya mereka tidak terbaca gerak-geriknya dan informasinya valid di kalangan sipil itu, ya mereka harus bekerja sama dengan kalau di sini ini kekuasaan non formal tuh namanya itu, yaitu ormas-ormas itu gitu. Bahkan ada kejadian Jogja studi kasusnya itu berkait dengan Petrus, penembak misterius itu, terus dan sampai hari ini kan tidak ditahu siapa dalangnya itu gitu. Yang kedua itu berkaitan dengan pembubaran penyerangan teman-teman SMI, organisasi merah lah gitu, dan berkaitan juga dengan PDI pada saat itu dualisme kan. Nah, ya tuduhannya tetap sama, yaitu adalah dilabeli mereka itu sebagai PKI gitu loh. Gitu. Ada satu cerita ketum SMI, kayaknya ketum SMI itu di Jogja, Serikat Mahasiswa Indonesia ya? Apalagi organisasinya siapa lagi yang tulisan-tulisan berkaitan dengan kemahasiswaan? Siapa itu? Eko Prasetyo. Organisasi mereka tuh. Jadi ada satu kejadian itu di depan sekretnya itu, orang-orang yang ronda, ada salah satu bapak-bapak lah. Ada salah satu bapak-bapak itu orang ya sering lah di komplek depan di komplek dekat sekret teman-teman itu, baik betul. Social movement apa beda lagi? Bukan. Itu belum berdiri lah. Bukan, ya. Nah, jadi bapak-bapak itu baik sekali itu sama teman-teman itu. Baik sekali. Nah, selang berapa hari begitu, terkait dengan konflik di Jakarta itu, adalah konflik kerusuhan dualisme partai PDI, berefek di mereka tuh. Berefek di mereka berkait. Nah, bapak-bapak yang baik itu berubah jadi ganas, bahkan melempari mereka itu pakai batu tuh di Jogja tuh. Oh, ternyata dia itu tuh mantan militer gitu. Mantan militer tuh. Keseharian sama mereka gitu loh, kalau lewat ya mereka baik, duduk cerita juga gitu loh. Dan itu ketakutan rejim pada saat itu ya terhadap mengganggu kekuasaan dan munculnya PDI itu. Terus tuduhannya cuma satu ya, PKI gitu. Bangkit kembalinya komunis. Itu sih yang diceritakan dalam buku ini. Dan ada juga itu ormas-ormas itu yang latar belakang keagamaan, dan dalil mereka itu bukan lagi membela agama, tapi bukan dalil membela negara, tapi membela agama gitu. Kayak macam FPI gitu.
dan ada juga yang etnis. Siapa yang tidak tahu Hercules, siapa yang tidak tahu John Kane. Nah, itu banyak kejadian-kejadian kerusuhan di Jakarta itu berkaitan dengan persatuan rakyat Betawi, terus persatuan dari masyarakat Tanah Abang itu. Berarti yang tadinya di masa Orde Baru terjadi semacam institusionalisasi preman yang terafiliasi dengan Golkar, tapi setelah reformasi Soeharto jatuh, bentuknya itu makin beragam ya Bang. Tidak lagi cuma berafiliasi dengan Golkar gitu, tapi berafiliasi dengan identitasnya bisa berubah, Ya, bahkan bisa berkaitan dengan agama, betul. kesukuan, Betul. dan macam-macamnya. Betul. Bahkan dalam buku ini tuh itu di sektor masyarakat sipil, ada di sektor pemuda yang namanya KNPI itu. KNPI Masuk juga KNPI itu ditulis dalam buku ini. Itu proses pendisiplinan itu. Pendisiplinan pembentukan KNPI itu. Bukan berarti itu KNPI. pasca reformasi apa sebelum? Itu kayaknya sebelum reformasi itu. Itu bentukan Akbar Tanjung mereka itu kan. Itu kan kelompok-kelompok Cipayung. Dan itu pendisiplinan di sektor kemahasiswaan dan pemuda KNPI. Oh, berarti kontrol terhadap organisasi mahasiswa seperti HMI, PMI, GMNI itu dilakukan melalui pembentukan organisasi baru yang disebut KNPI itu? Iya. Oh, okay. Perwakilan pemuda. Ya, mereka menyatakan diri sebagai perwakilan pemuda. Supaya sentralisasi ya, di atasnya Cipayung ada KNPI gitu. Oh, berarti Soeharto ini berusaha mengontrol semua elemen masyarakat ya? Iya, dan di sini kan disebutkan istilah don itu yang kita hari ini kenal, yaitu ya hari ini kenal kita don Bali, don apapun lah. Ya dulu sudah ada istilah don, ya Don Soeharto. Don Soeharto. Don Soeharto. Semua orang apa istilahnya? Kalau dalam pembaiatan tuh seolah baiatnya itu ya baiat untuk Soeharto. Makanya bahaya kalau kekuasaan itu yang sentralistik itu. Nah, kenapa pasca Orde Baru itu kan wacana-wacana desentralisasi itu kan lagi patronas itu. Desentralisasi memang gonjang-ganjing pada saat itu kan dari sentral menuju desentral gitu. Bahwasanya otonomi daerah lah yang dikedepankan gitu. Lahirlah undang-undang pemerintah daerah kan. Dan itu nggak merubah juga pola-pola ormas ini. Gitu. Kalau hari ini kita ormas soalnya di zamannya Soeharto itu bisa menciptakan baik itu satu provokator, dua itu menciptakan kerusuhan lah, chaos lah, sehingga mengeluarkan kebijakan apapun. Termasuk berkaitan dengan Petrus itu kan itu indikasi preman pada saat pada saat penembak misterius itu kan orang bertato tuh, banyak orang meninggal di jalan, di dekat-dekat pasar karena terindikasi tato. Hanya tato Di Orde Baru itu hanya tato tuh. Dugaan awal ya, bahkan ada cerita bahwa dalam buku ini orang yang menyaksikan langsung pembunuhan orang bertato. Berarti di ranah teknis ormas-ormas ini dulu digunakan Soeharto untuk melahirkan kondisi buatan ya, skema kondisi itu. Mereka disuruh bikin kekeosan, prakondisi ya, keributan, terus dengan dalih itu Soeharto bisa melakukan tindakan apapun yang dia inginkan gitu. Oke. Saya lupa nama jenderalnya. Cipta kondisi lah ya. Cipta kondisi. Nah, ada juga dia menjelaskan berkaitan dengan apa istilahnya? Forky itu loh. Apa itu? Karate itu loh.
forum karate Ya. Itu juga ada yang dibahas di sini. Ini kan orang jago semua dulu itu. Daripada kamu di luar, baik dalam aja bentuk hoki. Jadi orang-orang jago di kampung itu dapat Jatuhnya legitimasi lah. legitimasi dan diwadahi. Heeh. Jatuhnya itu apa ya? Kompetisi, tandingan nanti itu jatuhnya itu diwadahi oleh Forky itu. Aku penasaran siapa yang bisikin Soeharto ya? Maksudnya ini kan skema-skema yang ini kan yang dipikirin lah istilahnya. Atau Soeharto mikir sendiri itu? Kayaknya enggak ya. Enggak, dia setiap kekuasaan itu ya angkatan bersenjata yang siapapun yang memimpin itu pasti dia alatnya itu ya tangan besinya ya angkatan bersenjata, tidak lain tidak bukan. Tapi untuk menciptakan skema-skema ini kan perlu pembisik kan? Iya, pasti ada pembisik dan ada juga yang menjalankan itu. Siapa Jenderal satu itu? Nah, kalau hari ini tuh kita kenal dengan buzzer tuh, dengan influencer yang mengkonter, narasi-narasi kritik masyarakat tuh. Iya. Nah kalau dulu itu tugasnya ormas tuh. Oh. Nah semacam dulu itu ormas, militer, kekuasaan pemimpinnya, Soeharto. Nah sekarang itu ya influencer, terus apalagi udah ya buzzer lah, influencer terus buzzer, terus ini kan penggiringan opini sebenarnya kan, terus benteng di belakangnya lagi itu ya aparat ya pemimpin gitu. Dan seolah-olah mereka merasionalisasikan sesuatu itu ya dengan dalih bahwasannya ini menciptakan disintegrasi bangsa kayak gitu lah. Nah, bahkan kritikan itu kan sudah lama muncul berkaitan dengan kekuasaan. Tapi tetap ada dalil kekuasaan itu untuk mengkonter semua itu gitu. Oh berarti fungsi ormas di zaman Soeharto salah satunya adalah untuk membuat counter narasi ya. Iya. Dan fungsi itu sekarang berpindah ke influencer dan buzzer gitu ya. Ya, dan dulu ya pakai ya satu kekerasan, dua provokasi sehingga menciptakan huru hara dan ABRI itu bisa bertindak. Itu aja. Karena ada studi kasusnya berkaitan dengan kerusuhan dualisme PDIP pada saat itu tuh. Kubunya yang nah ini apa skema kekonyolan rejim Soeharto itu pada saat dualisme PDI itu. Kayak kemarin tuh loh, mau ambil alih partai Demokrat kan. Demokrat itu persis skemanya seperti itu. Nah ada kongres yang lain, ada forum yang lain tuh. Nah terindikasi bahwasannya itu kan munasnya itu kan ada di Medan tuh. Yang satu tuh yang berseberangan dengan Megawati itu. Nah ternyata setelah pemenangan di Medan itu dia ke Jakarta, perencanaan menguasai sekretariat tuh, kantor pusatnya PDI itu. Ternyata yang menyerang itu adalah orang-orang yang sudah tanda tangan perjanjian dengan ketua umum terpilih versi rejim itu. Okay. Dan itu digugat di PT UN, dan itu makanya sampai segitunya skema negara itu, skema kekuasaan itu untuk melihat bahwasanya ini gangguan ataupun mau mengambil alih partai politik itu. Seolah-olah itu legal gitu. Gitu. Itu disusupi orang-orang di lingkungan kekuasaan gitu. Dan itu digugat berdasarkan surat perjanjiannya itu di PT UN Jakarta. Dan itu kekonyolan skema kekuasaan. Gitu. Karena uang bayarannya itu kayaknya 200 juta itu.
mereka gugat itu karena nggak dibayar gitu loh. Iya. Jasanya mereka itu dalam proses penyerahan sekretariat partai pada saat itu. Oh, Kan itu kan kerusuhan yang sampai hari ini kan yang menjadi misteri yang tidak bisa diungkapkan gitu. Kan itu ada korban jiwa juga. Gitu. Itu kerjaan-kerjaan ormas kala itu. Karena di buku ini kan di pengusaha kekerasan kan. iya. Itu sih masih setengah saya baca ini. Nah, oke, mungkin untuk mengakhiri, kira-kira apa paragraf yang bisa merangkum pemahaman yang abang dapat dari buku ini? Nah, 73 nih, Komite Nasional Pemuda yang dibentuk sebagai satu forum bagi organisasi pemuda di Indonesia. Pentolan-pentolan geng yang dilatih menjadi montir. oke. Nah, ini untuk menutup, kira-kira apa? Ya mungkin satu paragraf atau dua lah untuk meringkas pemahaman yang abang dapat dari isi buku ini. Saya belum bisa sih karena belum selesai kan, Iya. baru pertengahan. Mungkin nanti saya sudah selesai baca ini nanti paragraf yang kedua lah ya. Pertemuan yang kedua nanti saya akan mungkin pada saat itu saya bisa menyimpulkan. Kalau untuk per hari ini untuk melihat bagaimana kekuasaan itu kokoh, bagaimana kelompok-kelompok itu dimanfaatkan oleh rejim, oleh kekuasaan, itu satu yang melegitimasi kekuasaan mereka itu, yang memperkokoh dan kelompok-kelompok tertentu itu bisa diaktifkan dan ada perannya gitu. Ada perannya tuh. Oh ternyata dan dalilnya mereka itu ya satu ya Pancasila, dua untuk ketertiban, terus untuk menstabilkan situasi negara. Itu aja dalilnya mereka itu untuk melegitimasi mengkonter lah segala narasi-narasi kritis dari masyarakat. Dan hari ini ya influencer yang seolah-olah itu intelektual dan banyak juga yang untuk memanipulasi kita dan menggiring opini itu. Dan di era teknologi sih memang itu mungkin kalau teknologi udah canggih seperti ini di zaman-zaman tahun 98 dan 99 dan 2000-an itu awal-awal reformasi itu ya mungkin seperti ini terjadinya gitu. Metodenya beda lah ya, ceritanya bakal beda. Ada formulasi baru hari ini. Dan itu memang ada kesepakatan dengan kekuasaan di belakangnya. Ya seperti di sini kan ada PDI itu menjadi studi kasus. Berarti keberadaan ormas ini seperti Pemuda Pancasila, GMBI dan macam-macam lah, itu hadir tidak 100% murni dari akar rumput, kehendak masyarakat, ketulusan untuk satu niat luhur, tapi juga turut dibentuk oleh kekuasaan untuk menopang status quo atau kekokohan kekuasaan itu sendiri ya. Ya tidak bisa juga disalahkan sebenarnya karena pembentukan ormas itu ya masyarakat yang terpinggirkan dan membutuhkan kekuatan untuk melegitimasi dan kelompoknya mereka itu. Cuman ormas itu dibentuk memang oleh kekuasaan pada saat itu tuh untuk bagaimana membicarakan ya Pancasila gitu. Dan seolah-olah itu representasi Pancasila gitu lah satu-satunya gitu di kalangan sipil ya. Nah kalau berkaitan dengan latar belakangnya ya pengangguran segala macam tetap masuk di wilayah itu, kemiskinan dan pengangguran itu. Oke. Ya mungkin itu dulu lah untuk hari ini.
nanti kita kalau ada kesempatannya lanjut lah ya bang. Kalau nggak ada kesempatannya berarti kiamat ini ya kan. Ya wes. Ya wes. Itu sih. Ya udahlah kalau gitu istirahat dulu.